Ketika nggak mendapatkan itu, dia akan mencari sesuatu hal yang lain. Teman, di grup, ya kan, di media sosial banyak sekali ya kan. Pertama awalnya say hello, kamu begitu seperti ada sesuatu hal, ketemu dengan laki-laki yang bisa memberikan implementasi bahasa-bahasa yang membuat kita terenyuh, membuat kok paham banget sih gitu. Akhirnya tergoda. Dari awal seperti itu hingga terjadi suatu hubungan yang tidak diinginkan. Apapun yang terjadi, kita akan selalu kurang. Pasangan yang kurang, terlihat tidak cantik, di rumah dasteran, di kantor lihat yang pakai blazer, pakai high heel gitu kan. Ya, betul. Kini ku temukan alasan pulang saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang terpendam. Isi ruang rindu pertemuan, alun detak jantungku. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada siang hari ini guys, saya kedatangan tamu spesial. Spesial karena sebenarnya beliaunya pernah datang ke sini ya, pernah interview dengan ngobrol cantik kalau nggak salah waktu itu dengan Dr. Edi. Tapi kali ini beliau kami undang lagi dengan topik yang sama dan pasti menarik. Oke. Saya perkenalkan Mbak Ayu Kayla. Oke. Kenapa guys saya datangkan beliaunya ke sini meski di tengah kesibukan yang cukup padat sekali, beliaunya menyempatkan diri untuk datang ke Surabaya. Dia traveling, motivator, ngasih motivasi. Kalau nggak salah, sekilas spesialis lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Dan pernah saya googling di YouTube juga, ternyata beliaunya itu jadi motivator selebritis. Di antaranya almarhum Vanessa Angels. Dia sering juga menjadi tamu di Trans TV ya, untuk ngasihkan motivasi. Oke. Pada siang hari ini kami akan bicara cukup panas sekali karena ya topiknya adalah pelakor, solusi masalah dan solusi ya. Perebut laki orang. Karena apa? Ternyata beliaunya cukup banyak menerima pesan WhatsApp ya dari para clients, dari para sahabat, bagaimana sih solusinya. Oke, Mbak Ayu Kayla, mungkin di antara para viewers belum tahu Anda, sedikit jelaskan soal Anda, background dan kenapa memilih motivator, dan kita langsung bicara soal pelakor. Oke. Ya Ca, apa kabarnya siang hari ini? Baik. Cuaca mendung ya, tapi tema di siang hari ini luar biasa membuat panas. Dan sahabat Jatim News, perkenalkan saya Ayu Kayla, motivator. Dan saat ini kenapa saya memilih sebagai seorang motivator, karena rata-rata nih di zaman yang sudah akhir ini semua orang butuh motivasi. Begitu pula juga saya. Begitu, Cak. Ya. Oke, langsung aja ya. Mengapa kita memilih membicarakan pelakor? Karena kasarnya sih pelakor itu adalah perebut laki orang. Kemarin itu lagi trends ya, film, mungkin TV juga, layang-layang putus. Salah satunya adalah topiknya kan gara-gara pelakor kemudian putus kan. Gimana ini Mbak Ayu? Pada dasarnya kenapa di dalam suatu rumah tangga itu terjadi sesuatu hal hingga akhirnya menimbulkan suatu keretakan ya, perpisahan dan perceraian, bahkan di tahun 2019, 20, 21 sangat meningkat sekali ya, padahal di masa pandemi gitu. Nah, ini kenapa hiburannya di media sosial?
Yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana seseorang itu tidak bisa menghargai pada situasi tertentu. Apa yang dimaksud situasi tertentu? Gejolak hati, gejolak perasaan. Ini yang perlu harus dipertimbangkan. Siapapun saya secara pribadi punya dong seperti itu, gitu ya. Betul. Tapi tanda kutip, ketika kita mampu mengelola perasaan seperti itu, bagaimana dan harus apa yang harus kita lakukan? Itu yang penting. Apalagi kita sudah berkeluarga, ya. Kalau dilihat saya ini wirawiri kemana aja, ketemu dengan siapapun gitu ya. Tapi kenapa sih saat ini saya nggak nyantol gitu? Karena saya bersyukur. Satu, yang harus kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita adalah satu, bersyukur apa yang Allah berikan itu hal yang paling terindah. Karena itu pilihan Allah. Kalau kita nggak bersyukur, apapun yang terjadi kita akan selalu kurang. Pasangan yang kurang, terlihat tidak cantik, di rumah dasteran, di kantor lihat yang pakai blazer, high heel gitu kan. Betul. Tapi kan kita harus kembali lagi, Cak harus bisa mengembalikan. Sampai dengan saat ini ada orang penting di belakangku. Dia adalah istriku yang memberikan anak-anak, yang mengasuh anak-anak, yang mensupport aku, yang mendoakan aku, yang mendukung aku, sehingga aku sampai saat ini menuju pintu sukses. Itu yang kadang kurang disadari, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan sehingga menjadi seorang pelakor, ada beberapa sebab. Ketika curhat mungkin dengan suami tidak diperhatikan. Padahal istri tuh butuh yang namanya curhat. Biarkan aja, dengarkan aja unek-unek yang dia rasa, sampai nangis-nangis yang nangis-nangis bombay gitu kan, sampai habis, bahkan mungkin diganti dengan air mata yang lain gitu. Tapi suami wajib mendengarkannya. Kenapa? Itu kebutuhan seorang istri, di mana kelegaan hatinya akan membuat bahagia dan tenang. Begitu. Ketika nggak mendapatkan itu, dia akan mencari sesuatu hal yang lain. Teman, di grup, ya kan, di media sosial banyak sekali, ya kan. Pertama awalnya say hello, kamu begitu seperti ada sesuatu hal, ketemu dengan laki-laki yang bisa memberikan implementasi bahasa-bahasa yang membuat kita terenyuh, membuat kok paham banget sih gitu. Akhirnya tergoda. Dari awal seperti itu hingga terjalin suatu hubungan yang tidak diinginkan. Nah, hubungan pelakor ini tidak hanya sebatas bagaimana dia berhubungan badan. Yang namanya selingkuh itu tidak harus berhubungan badan. Selingkuh dunia maya itu banyak sekali. Dia hanya chat, dia hanya curhat, sharing gitu kan, mengagumi satu sama dengan yang lain. Kamu kok cantik, kamu kok ganteng, kamu pinter dan sebagainya. Dari hal itu akan menunjukkan sesuatu hal yang diinginkan. Wanita dan laki-laki dewasa ketika membutuhkan sesuatu halnya kan, yang mengawali adalah komunikasi. Benar tidak, Cak? Iya, betul ya. Aja dengan komunikasi itu menginginkan sesuatu hal, pertemuan, di mana dan apa, ya udah saling mengalir saja seperti itu. Iya. Sebenarnya katakanlah ya, bisa jadi kan adanya pelakor, kemudian sejak muncul medsos ya, atau new media kan, itu mungkin sekitar mulainya kan tahun 2019 kalau nggak salah, seperti itu kan. Sehingga terkadang itu kalau kita lihat emak-emak itu kan most of them kan ya, sering selfie kemudian diupload di media sosialnya kan. Sekarang kan kalau ada pertanyaan why kan seperti itu, apakah selama ini di rumah belum cukup suami yang katakanlah appreciate atau menghargai penampilannya, sehingga dia harus expose ke medsos. Kira-kira seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang tidak, ada yang merasa bahwa suami atau istri itu sebagai musuh terdekat dalam kehidupan rumah tangga. Dan bullying ini yang pertama kali didapat adalah di lingkungan keluarga sendiri. Contoh, istrinya gendut kayak saya gitu. Suami bercanda nih, ih gendut amat gitu, kayaknya kayak bodyguard, lengannya gede, pahanya gede dan sebagainya, nggak nyaman didengerin. Padahal itu kalimat motivasi yang untuk istri, bagaimana dia bisa harus kurus badannya, berpenampilan menarik dan sebagainya. Komunikasi yang tidak lancar. Kenapa komunikasi sekarang antara suami istri tidak lancar? Dikarenakan satu hal, suami sibuk juga dengan pekerjaan, ditambah lagi dengan media sosial, istri sibuk dengan pekerjaannya apabila kerja di luar, dan sibuk di rumah dengan keadaan rumah tangganya. Ini akan menjadi sesuatu hal yang akhirnya istri capek, diam di rumah, ngelihat suami bertingkah sesuatu hal yang lain, akhirnya negur juga males, nanti jadi ribut. Akhirnya apa? Akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya suami juga kesempatan nih,
istri kayaknya nggak tahu deh, ya udahlah aku lanjutin aja. Nah, di sini yang harus memang namanya komunikasi antara suami istri memang harus terbuka, dan suami dan istri itu harus ada suatu kalimat yang namanya kejujuran. Jujur ya kuncinya. Jujur. Landasan sebuah rumah tangga yang nantinya akan menjadi sesuatu hal yang baik itu adalah satu, kejujuran. Kejujuran. Dengan adanya kejujuran, apapun yang terjadi bisa diabaikan. Terkadang kejujuran juga menyakitkan kan? Iya, tapi indah. Karena begini, ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, dia tidak akan pernah terbuka. Iya. Dilema, aku jujur nanti marah, ada sesuatu ending yang tidak baik, akhirnya aku diam, tapi nanti akhirnya ketahuan. Padahal tidak, yang namanya tadi selingkuh itu tidak harus berhubungan badan. Seperti itu. Selingkuh itu hanya bisa dengan kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat yang menuju sesuatu hal yang merujuk bagaimana dia bisa terpuaskan, ya kan? Selingkuh itu kan bisa terjadi karena handphone. Dengan mengirim foto post yang tidak baik gitu. Dan inilah yang harus kita cermati, terutama untuk laki-laki. Ketika seorang istri sudah mulai aneh-aneh, ngepost suatu hal yang tidak pantas untuk dilihat khalayak umum, wajib untuk menegur. Begitu pula dengan perempuan atau dengan si istri. Ketika suami sudah melakukan sesuatu hal yang tidak baik, agar tercapai suatu kerukunan dalam berumah tangga, harus ditegur dengan bahasa-bahasa yang mungkin mereka semua sudah paham karakter suaminya seperti apa, karakter istrinya seperti apa. Tapi ada perselingkuhan itu yang memang menjadi sesuatu kehidupan bagi diri seseorang, menjadi suatu kepuasan ketika melakukan sesuatu hal yang berbeda. Imajinasi yang selalu menginginkan ada hal yang dikatakan seni dalam kehidupan berumah tangga, tapi salah. Itu ada yang seperti itu. Klien aku nih cerita, dia ada seorang laki-laki yang memang selalu bisa berhubungan dengan orang lain. Tanda kutip ya, berhubungan tanda kutip. Dia selalu bisa membuat dirinya mengeksplor rasa kebahagiaan dirinya itu bisa terpuaskan dengan hal-hal yang aneh. Nah, bisa jadi psikologi yang bersangkutan memang ada gangguan. Ya, jadi inilah yang memang harus dicermati ketika terjadi suatu kalimat pelakor. Tidak perlu harus menyalahkan salah satu, baik perempuannya ataupun laki-lakinya. Di rumah istri saya itu pakai daster ilfil. Di rumah istri saya selalu tidak wangi. Pulang kantor bau bawang merah, bawang putih gitu kan. Tangannya bau cabai gitu. Tapi dia berpikir kalau seorang laki-laki mampu menghargai sosok seorang istri, apapun keadaannya, keberadaannya seperti apa, dan dia selalu ini ada di dalam agama saya mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki bisa menghargai seorang perempuan dan menyayangi dan tidak akan pernah membuat menangis perempuan, itu laki-laki yang sebenarnya, yang sejati. Keren ya. Kalimat ini memang simple, tapi untuk pelaksanaannya itu memang butuh pengorbanan baik untuk suami ya, pengorbanan egois dirinya, pengorbanan bagaimana dia harus berbuat jujur apa adanya, keterbukaan apapun yang terjadi dalam dirinya. Kadang jujur aja, aku tadi kenalan nih sama cowok gitu, cowoknya udah mulai aneh-aneh gitu, aku tanggepin gitu, aku kan salah, harusnya kan aku segera minta maaf gitu kan. Dengan keadaan ini aku kalau menutup diri, aku akan menjadi sesuatu hal orang yang egois, yang nantinya pasti akan membuat saya juga mengeksplor juga. Betul. Kok membandingkan dia seperti ini. Tapi kembali lagi pada diri kita, bahwa kodrat kita itu sebagai seorang istri dan ibu, kodrat seorang laki-laki adalah sebagai seorang pengayom dan suami dan ayah bagi anak-anak. Ketika beberapa hal ini sudah mereka pahami, seorang istri juga memahami, apapun badai yang menghujang di luar itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Wajar, saya mengagumi aduh ganteng, pinter, ngomong di layar tuh kayak yang nggak ada beban gitu ya. Sedangkan mungkin pacarku yang itu kayaknya kayak malu-malu, aku padahal nggak pengen gitu. Nah, dia menginginkan sesuatu halnya itu jangan berlebihan, tapi sesuaikan dengan kondisi keadaan kita yang terjadi, yang apa adanya. Sekali lagi, rasa syukur itu akan mengalahkan segalanya, gitu. Jadi penyebab pelakor tuh banyak banget. Yang tadi udah kita bicarakan tadi ya, sumber dari keluarga, dari kantor, dari diri kita sendiri, terus memang ada suatu kelainan pada diri seseorang. Nah, itu yang terjadi. Memang selama ini ada banyak nggak keluhan-keluhan yang masuk ke WA Mbak Ayu mungkin terkait
keluhan soal pelakor atau mungkin suami atau seperti apalah gitu. Yang aneh yang bagaimana kan seperti. Yang aneh itu ada beberapa klien tapi yang membuat aku sampai saat ini terngiang, terlintas, terus aku akhirnya menggali permasalahan yang ia hadapi adalah begini. Ketika seorang perempuan dia cantik, dia pinter, dia mandiri, itu sebenarnya membuat rugi laki-laki, suaminya. Bener nggak, Cak? Iya, betul. Betul. Jadi begini, ketika perempuan itu cantik, ketika perempuan itu mandiri, seorang suami ini terlengah. Terlengahnya seperti apa? Kadang dia bisa melihat seseorang yang sebenarnya tidak cantik, tidak lebih daripada istrinya, ada sesuatu chemistry yang ia dapat. Iya, karena si cantik itu si istri tadi terlalu sibuk dengan karirnya kan, kadang seperti itu. Tidak seperti itu. Iya, akan kita ulas, Cak. Jadi begini, seorang laki-laki ketika melihat seorang perempuan di luar, istrinya yang di rumah udah cantik, mandiri, pinter dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika melihat seorang di luar, dia itu mencari sesuatu hal yang mudah ia dapatkan. Dia tidak butuh cantik, Cak. Tapi bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan seksualnya, baik secara media sosial, secara gambaran maya, dan akhirnya bertemu. Ini benar-benar terjadi, Cak. Karena apa? Kembali lagi, kejiwaan seseorang itu kadang-kadang kalau di usia-usia tertentu memang ada yang namanya puberitas. Ya, puber. Kata orang puber itu ada kalau dari kesehatan itu nggak ada, Cak. Yang namanya puber itu nggak ada. Cuman bagaimana mengelola tingkatan usia ini, satu, kejenuhan pada diri sendiri, pengen sesuatu hal yang lain tapi tidak bisa diungkapkan. Ini akhirnya membuat sesuatu halnya merasa nyaman. Aku mencari kenyamanan itu dari sisi yang mana gitu. Karena itu tadi, laki-laki kebanyakan hampir sekitar 65%. Ketika terjadi sesuatu hal menjadi suatu pelakor, ada yang sekarang lagi tren, kenapa seseorang ini cantik tapi mendapatkan yang mungkin mohon maaf tingkat kelasnya berbeda dengan istrinya, mohon maaf tingkat sosialnya berbeda, karena dia menemukan sesuatu hal. Jadi keputusan seorang laki-laki itu kadang gegabah, beda sama perempuan. Perempuan tuh kalau mikir, kalau harus memutuskan sesuatu, mikir berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Feeling, perasaan yang diutamakan. Kalau laki-laki itu logika. Ketika aku ini cocok dengan dia, ya itu segera aku putuskan gitu. Karena itulah mengapa seorang laki-laki bisa mudah terjebak dengan perasaannya, dengan perilaku apa yang dilakukan, karena berpikirnya ketika ia mendapatkan sesuatu hal yang bisa ia dapatkan saat itu membuat dia puas dan bahagia, dia akan melakukan sesuatu halnya itu dengan apa? Dengan brutal, Cak. Kenapa saya katakan dengan brutal? Karena tidak memikirkan resikonya. Ya, terkadang risiko belakangan aja deh. Nah, itu. Cak, laki-laki ya. Resiko itu akan dipikir nanti. Pasti ada solusinya. Dia maju duluan. Bagaimanapun keadaan yang membuat dia itu, ibaratnya kita ngeliat aja ngeri, dia nggak ngeri, Cak. Dia lakukan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin dari hal-hal yang seperti ini menjadi introspeksi diri semua ya. Kadang-kadang, mohon maaf, saya tidak setuju ketika seorang laki-laki mengatakan aku berhubungan dengan si A karena istri saya di rumah itu adalah seperti ini. Nggak pernah bersih, rumah tangga saya itu tidak harmonis, rumah seperti kapal pecah, dan sebagainya. Kenapa sih si laki-laki atau si suami itu nggak berpikir, coba aku sehari aja jadi seorang perempuan, jadi seorang istri di rumah. Apakah dia mampu? Ya, ngurus anak, ngurus pekerjaan, suami pulang dia harus segera juga. Bagaimana caranya? Kadang keterlambatan dia harus mandi. Itu karena kan ada beberapa faktor yang membuat seperti itu. Kalau menginginkan sesuatu hal yang baik terhadap diri istri dirinya gitu, harus berkomitmen juga si suami. Ketika ingin cantik, ya percantik istrinya. Ketika ingin menginginkan sesuatu hal yang ibaratnya 100% sempurna, walaupun itu pikiran laki-laki ya. Lihat perempuan yang kecil, cantik, putih, bohai gitu, sempurna banget dia ini. Padahal kan wanita tidak ada yang sempurna secara fisik, baik fisik lahiriah itu nggak ada, Cak. Kesempurnaan milik Allah.
Itulah rasa syukur yang tidak dipunyai, rasa bagaimana akhirnya aku saat ini bisa di sini, bahkan bisa berhasil itu karena doa istri, support istri. Ya kan? Kalau pengen lebih nih buat bapak-bapak nih ya, kalau pengen lebih, pengen mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa, kadang-kadang suami itu menghargai perasaan istri. Aku mau gini-gini, takut menyinggung perasaan istri. Tapi itu membuat rugi ketika sesuatu hal tidak disampaikan dengan istri, akan menjadi suatu hal terpendam, akhirnya melakukan sesuatu hal yang berlebihan dan melampaui batas dalam ikatan rumah tangga, memberi peluang untuk wanita lain masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya. Karena sesuatu hal itu terjadi kan karena dipikirkan logika, nanti resikonya nanti hati saya udah merasa klik dengan itu, ya udah jalan. Ya kan, nanti mau itu layangan putus di tengah jalan atau nanti aku bisa mengendalikan urusan nanti gitu kan. Cuaca bisa aku kendalikan. Prinsip pikirnya kan adalah seperti itu. Sebenarnya kan gini, ini sebenarnya sudah hal yang lama kan ya. Bahwasanya kalau seorang laki-laki itu sudah memenuhi 5 harta, tahta dan wanita, itu pasti dia neko-neko kan. Betul. Sedangkan di luar sana kan juga banyak wanita mungkin lebih tinggi, semuanya lah levelnya, mungkin kecantikan, karir dan macam-macam dari si istrinya. Bagaimana ini laki-laki memanage kan? Ataukah mungkin yang menurut saya sih paling kan kita harus kembali kepadanya kan ya. Kita harus bersyukur dan ibadah. Kan terkadang juga kita harus perbanyak juga komunikasi dengan keluarga, selain mungkin traveling bersama-sama kan seperti itu. Atau mungkin seorang wanita mungkin menjadi pelakor, bisa saja juga kan diantaranya yang faktor terbesar kan adalah medsos tadi kan ya. Apakah harus dibatasi seorang wanita untuk memainkan medsos, misalkan ya cukup 1 jam aja 1 jam lah misalkan, jangan sampai seharian medsos kan, berarti kan akhirnya kan seperti itu. Kira-kira gimana ini? Kalau seorang perempuan, dia seorang wanita karir atau mungkin dia punya usaha, ya memang media sosial adalah utamanya rodanya gitu. Cuman kalau ibu rumah tangga yang memang dia tidak ada kompetensi untuk mengiklankan suatu produk di situ, tidak ada jualan atau mungkin tidak mendapatkan sesuatu salary dari media sosial, sebaiknya memang untuk apa sih? Harus membatasi sebenarnya. Iya, harus bisa membatasi. Untuk apa saya melakukan sesuatu ini? Ada kepentingan apa dan apa manfaatnya? Itu yang harus dipertimbangkan. Dan kadang-kadang perempuan menjadi seorang pelakor itu kan, satu, dia kecewa, sakit hati. Yang kedua adalah kebutuhan. Tuntutan kebutuhan ekonomi yang dia inginkan itu sudah melampaui budget dan kemampuan. Akhirnya melakukan suatu tindakan yang tidak normal, tidak wajar. Dia melirik bagaimana seorang laki-laki pelakor itu mempelajari loh, Cak. Tidak sembarangan. Dia akan profiling dia akan mendapatkan mangsa itu, dia memahami dulu karakter orang itu seperti apa, bagaimana keadaan rumah tangganya. Dan dia tuh masuk seperti kayak dia itu sudah menguasai apa yang kayak maling aja lah. Kondisi bagaimana dia lengah di situ masuk, dia bisa ambil semuanya. Gitu. Belajar seperti itu. Nah, ketika suami sudah mendekati hal-hal yang ada kenyamanan, aku pengen wanita yang seperti ini, dia harus kembali. Apa yang dia inginkan, ciptakan di diri istri. Jangan menciptakan di wanita lain. Iya, dia pengen istrinya cantik. Rogoh dong kocek. Ketika seorang laki-laki sudah ngasih duit 1.000, ini untuk angsuran, untuk bayar listrik, ini untuk bayar air, untuk SPP dan lain sebagainya. 1.000 cukup nggak cukup ya sudah. Itu bukan memberi, Cak. Nitip untuk membayarkan kebutuhan rumah tangga. Kalau suami memberi, nih gua kasih lo 1.000, lo mau buat apa aja udah terserah. Jangan ditanya, Cak. Kecuali kan kontrol suami kan penting nih. Iya, betul. Iya, nanya paling dengan bahasa yang indah. Kadang-kadang kalau istri itu ditanya, duit 1.000 kemarin buat apa? Gitu. Nggak enak istri itu. Tapi kalau kemarin 1.000 apa nih yang buat kamu bikin kamu bahagia, seneng, merasa bahwa apa yang aku kasih ini ada manfaatnya. Istri akan cerita. Pasti. Kalau pengen istri cantik, bersih, bawa dia ke salon.
Ciptakan apa yang menjadi imajinasi bagi seorang laki-laki kena ke istri. Jangan begini, ibaratnya seperti ini. Ketika ada suatu kesalahan itu jangan ditinggal, tapi diperbaiki. Seperti itu. Kok bisa begitu? Ibaratnya kadang-kadang suami melakukan sesuatu halnya kan ingin lebih daripada istrinya. Tapi ada juga yang memang istrinya sudah lebih, tapi bagaimana dia bisa membuat kemudahan bagi dirinya untuk memuaskan dirinya. Dia tidak melihat wanita itu dari sosial mana, cantik atau tidak. Yang terpenting dia mau dengan saya, apa yang saya inginkan terpuaskan, selesai sudah. Seperti itu. Jadi jangan tinggalkan kesalahan begitu saja, tapi perbaiki suatu kesalahan sehingga menjadi suatu kebenaran dan membuat dia nyaman, indah. Itu akan apa? Akan menjadi sesuatu hal yang goal pada diri kita. Gitu. Mantap, oke. Terkadang gini ya, kita sih kadang sebagai suami kan, memang ada kita sih nggak itu kan, terkadang kita normal kan, ada godaan itu ada seperti itu. Memang mungkin yang paling mengingatkan kita punya anak kan, seperti itu. Itu kadang membatasi kita untuk bergerak lanjut ke sana. Kemudian toh ada anggapan semua wanita itu kan sama kan, sebenarnya kan, tinggal kita menikmati wanita atau istri kita bagaimana kan. Jangan sampai kita terlalu terekspos dengan dunia luar sehingga kita menjurus ke seperti itu kan. Kira-kira mungkin ya, bagaimana seorang laki-laki bersikap, atau mungkin bagaimana seorang istri tahu kalau suaminya itu katut atau mungkin terpikat dengan wanita lain? Ya. Ada enggak? Ada. Gimana? Karena feeling seorang istri itu luar biasa, Cak. Ibaratnya suami itu pamit aja makan siang. Aku makan siang di rumah, nggak usah dipakai bekal. Istri tuh sudah mempunyai pikiran. Ini makan di luar atau bener ya? Nggak pengen ya, bosan dengan menu saya. Itu udah punya gambaran. Kembali lagi ke perasaan. Perasaan seorang istri itu tidak akan bisa dibohongi. 1000 benteng kokoh tidak tertembus dengan signal ini ya. Tapi dengan signal suami itu bisa nembus ke dalam sanubari seorang istri. Apapun yang dilakukan seorang suami, istri itu tahu, Cak. Pasti tahu. Dan gerak-gerik seorang suami ketika melakukan suatu kesalahan itu bisa terlihat, Cak. Gampang. Handphone kalau sudah di-password, Cak. Istri tidak tahu, tanda kutip. Gitu ya. Yang kedua, ketika handphone tuh udah dibawa kemana saja, baik di kamar mandi, di toilet, itu perlu diwaspadai. Waspadai. Tapi jangan terlalu juga arogan sebagai seorang istri. Ketika suami sudah melakukan suatu hal seperti itu, terus dianggap dia punya selingkuhan, dia tidak jujur, seperti itu. Jangan. Mungkin ada sesuatu privasi yang di situ seorang istri harus bisa menghargai juga. Mungkin ada urusan kantor yang mungkin istri tidak harus tahu. Tetapi juga suami juga jangan egois. Bisa memberikan pengertian kepada istri. Kamu boleh buka apa saja di dalam handphone saya, tapi tolong jangan ada beberapa yang harus kamu lihat dan buka. Diberikan penjelasan. Tapi setujukah Anda ketika seorang istri harus mengecek HP suami? Setuju ya. Karena istri itu ada alarm di dunia. Kenapa jadi gatal ya, Cak? Di situ bagaimana tidak bisa memberikan kepercayaan kepada istri. Bisa dilihat. Istrinya pernah melakukan sesuatu hal apa? Tapi jangan menjadi satu trauma. Begitu pula dengan seorang istri ketika sudah tidak lagi percaya dengan suami. Suami juga harus bisa introspeksi diri. Kadang-kadang suami itu juga egois, Cak. Suka egois. Makanya kadang-kadang laki-laki itu seharusnya tidak suka dengan laki-laki karena sama-sama egois. Yang harus suka kan memang perempuan dengan laki-laki ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika sudah mulai timbul dalam rumah tangga rasa kepercayaan ini sudah mulai menipis, sama-sama harus dibicarakan. Ketika suami sudah melakukan satu kesalahan, ya sebaik mungkin berbicara jujur,
tahu karakter bagaimana harus bisa menyampaikan kepada pasangan hidupnya agar tidak terjadi suatu hal permasalahan yang besar seperti itu. Kita kan tahu nih sudah berumah tangga dengan suami, ya kan, karakter apa yang memang harus kita ketahui, saat-saat apa yang tepat harus kita berbicara, gitu kan, kita yang paham apapun itu, kita harus menyadari hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah keterbukaan, kejujuran. Iya, sebenarnya kalau kita jujur juga, Mam, aku tadi ketemu ini ya akhirnya kan plong juga. Begitu juga dengan kalau toh si istri itu wanita karir, dia kan harus ngomong juga, ketemu ini. Selama kita tahu kan no problem kan, seperti itu. Inilah komunikasi yang baik dan lancar itu penting sekali. Apalagi kalau sama-sama sibuk ya, suaminya sibuk, istrinya sibuk, itu komunikasi itu memang harus terjalin dimanapun dan kapanpun. Itu ketika kadang-kadang suami kalau udah kerja itu memang laki-laki kan gila kerja, Cak, ya. Jadi kalau udah kerja itu fokus pada pekerjaannya, itu nggak boleh. Harus bisa bagaimana bisa membagi perhatian terhadap anaknya, terhadap istrinya, karena kan dua manusia yang dua hal ini yang dititipkan oleh Tuhan itu untuk diperhatikan, bukan untuk dibiarkan. Bukan untuk hanya dibiayai saja. Hanya seperti itu. Bukan hanya nih kamu bahagia senang-senang kesana kemari, yang penting aku tidak diganggu dalam pekerjaan. Itu salah juga. Kenapa? Ketika seorang laki-laki sudah diberikan tanggung jawab seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akan melakukan sesuatu hal yang kesalahan kecil saja, dia akan takut, merasa Allah tuh mengawasi. Kesalahan besar dia tidak akan pernah lakukan. Begitu pula dengan istri. Seperti itu. Karena tanggung jawab yang terbesar bagi seorang ayah dan ibu adalah perilaku yang dia lakukan, yang nantinya anak itu bisa mengetahui. Tanggung jawabnya berat sekali, mengganggu psikologi anak. Apalagi kalau berantem hanya karena perempuan lain atau mungkin karena laki-laki lain, itu sangat menyakitkan. Karena hukum karma sebenarnya tidak ada, Cak. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu suatu saat akan mendapatkan sesuatu hasilnya. Kalau itu perbuatan kita baik untuk keluarga, kita akan mendapat kemuliaan. Tapi kalau itu tidak baik dalam kita memperlakukan keluarga, istri, anak, kita juga tidak akan pernah baik selamanya. Kadang-kadang jangan hanya karena seorang perempuan atau mungkin laki-laki yang ganteng, yang cantik, hanya kita itu mengkikis rasa kasih sayang terhadap istri. Kalau ditanya, kamu kenapa suka sama pelakor itu? Padahal dia istrinya, istri kamu gitu. Kalau ditanya kenapa suka, dia nggak bisa jawab, Cak. Karena kalau kamu masih mencintai istri kamu, tapi kamu bisa mencintai pelakor itu, karena dia status istri saya, ada anak di situ. Tidak bisa memilih. Tapi kenapa ketika seorang laki-laki sudah mencintai pelakor itu lebih dari segalanya, itu yang disalahkan adalah hati dan perasaannya, Cak. Baru matanya. Karena laki-laki biasanya tuh mengunggah juga, Cak. Kalau udah jatuh cinta ngeri, Cak. Tutup mata. Dia agungkan perasaannya, dia kelola perasaannya. Aduh, aku nggak dapat ini dari istri saya. Aku tidak seperti ini. Apa yang aku sampaikan ke pelakor, dia mampu nurutin saya. Karena pelakor kan punya tujuan. Tujuannya apa? Ya mau tidak mau, tidak boleh juga munafik. Satu adalah ekonomi. Yang kedua adalah masa depan. Sama dengan seorang istri yang sah, yang dulunya pengen mendapatkan suatu masa depan. Ekonomi bisa dibangun secara bersama-sama. Kalau pelakor itu yang utama adalah ekonomi, kalau jodoh akhirnya berjodoh, ya alhamdulillah. Kalau istri adalah kebutuhan suatu rumah tangga yang ia idamkan. Ekonomi bisa dicari bersama-sama. Nah ini kadang-kadang, ayolah laki-laki yang memang sering gonta-ganti pasangan, yang selalu mencintai sesuatu hal yang di luar batas, katakan, memang kalau untuk menyatakan kepada istri itu sungkan, takut istrinya tersinggung, benar, Cak? Karena sangat menghormati. Sebenarnya adalah keretakan dalam sebuah hubungan itu karena terlalu sangat ingin menghormati perasaan istri. Dari segi keinginan, kebutuhan biologisnya seorang laki-laki. Karena itu, Cak, apapun yang diinginkan di wanita lain atau di laki-laki lain, perbaiki dulu istri, kembalikan. Keinginan itu dikembalikan segera. Butuh apa istri saya? Butuh apa suami saya? Sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya kan? Pengen istrinya putih kayak tadi, ya bawalah ke salon. Jangan cuma hanya dititip untuk bayar kebutuhan rumah tangga.
Ya kan, Cak? Iya, oke. Kenapa kita cari duit kalau bukan untuk keluarga sih gitu? Ya kan? Terlalu banyak beban dalam kehidupan itu berat sekali untuk perjalanan kehidupan seorang laki-laki atau perempuan. Apalagi ada pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Nggak tenang, Cak. Handphone ingin ditaruh, nanti kalau dibuka ketahuan pecah handphone saya. Ya kan? Apalagi seorang perempuan itu kan spontanitas. Ketika seorang perempuan sudah mengalami suatu trauma, dia akan mengalami sesuatu hal, ingatan yang terus-menerus bahkan sampai mati masih mengingat trauma tersebut, Cak. Apalagi kalau udah pernah disakiti. Gimana caranya menghilangkan rasa sakit dalam hati ketika seorang suami pernah menyakiti kita? Satu, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, kenapa ujian ini begitu sangat membuat saya terpukul? Ada sesuatu hal yang memang Engkau ingin sampaikan kepadaku, wahai ya Allah. Kita introspeksi diri. Kalau merasa aku sudah melakukan apa yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, sampaikan kepada suami apa yang masih kurang terhadap diri saya. Itu wajib diketahui, ya kan? Ketika musibah ini datang, ya Allah, Engkau ingin bagikan pintu surga kepadaku. Dengan apa? Dengan perilaku suami saya yang selalu terus-menerus menyakiti perasaan saya, dengan perempuan-perempuan lain yang selalu hadir dalam kehidupan suami saya. Tidak perlu dibalas, Cak. Doain aja. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati seorang hamba. Begitu pula dengan suami saya. Kenapa ketika doa itu belum diijabah? Allah itu pengen membuat kita sabar dan ikhlas, Cak. Karena ada klien saya dari sejak mempunyai anak pertama sampai dengan anak keempat, dia selalu melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan lain. Dia tidak hiperseks, Cak. Tapi ini suatu perilaku yang memang sudah harus dibawa ke psikiater. Dan ia tidak mau gitu. Tapi dengan upaya istri ini yang selalu mendoakan, akhirnya saya sampaikan, mungkin ada sisi baik yang Allah berikan. Di dunia ini tidak merasa bahagia, mungkin di akhirat nanti ada kebahagiaan yang Allah berikan. Dan hadiahnya surga. Jangan berpikir ketika seorang suami istri, kalau zaman dulu suami itu tumbuh sama tutup ya. Enggak, Cak. Seorang suami istri itu bukan cermin. Saya tidak setuju. Ketika mendapatkan suami yang solehah, mohon maaf, istri X gitu. Karena kan Allah ingin memberikan surga. Dengan tuntunan, ini kamu memungut seorang perempuan yang tidak pantas di kehidupan sosial. Tapi kamu pungut, kamu berani, kamu bina, kamu didik, akhirnya menjadi seorang wanita yang solehah. Ketika seorang istri ini, umpamanya dia seorang ahli agama, mendapatkan bajingan, tapi akhirnya dalam keluarga tersebut baik, dia mampu menuntun suami menjadi seorang yang ahli ibadah, akhirnya imam dalam keluarganya menjadi baik, kan ada nilai plusnya. Jadi ketika seorang suami istri itu dijodohkan oleh Allah, itu memang jodoh yang paling baik, pilihan Allah, bukan pilihan hambanya. Kalau terjadi akhirnya pelakor ini merusak dalam kehidupan rumah tangga, itu sudah takdir. Tapi caranya yang berbeda. Ada salah satu rumah tangga yang memang di situ artis dulunya tidak baik, tapi akhirnya dia disebut sebagai seorang pelakor sampai saat ini, dia menjadi beban juga. Kita kembalikan juga, takdir memang selalu ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Ini yang perlu harus kita sadari secara bersama-sama. Namun untuk menanggulangi hal tersebut, kita harus merasa bersyukur ketika Allah memberikan jodoh pada kehidupan keluarga kita. Itu pilihan Allah yang paling indah, yang harus dirawat, harus dijaga sampai kapanpun. Jangan merasa yang di luar itu lebih sempurna dari apa yang sudah kita miliki. Tapi kalau kita ingin menjadikan sempurna yang sudah kita miliki, pupuk berbicara, komunikasi, jujur, keterbukaan itu harus ada setiap saat. Gitu. Oke. The last questions, Mbak Ayu Kaila, mungkin ada tips bagi keluarga muda bagaimana mengatasi bila ada permasalahan di keluarganya nanti seperti ini kan, karena kan kita juga tidak tahu kan. Sebenarnya di luar sana itu godaan itu cukup hebat sekali, apalagi ada medsos seperti itu. Bagaimana? Ada tips untuk para pasangan muda? Buat sahabat yang sekarang mungkin lagi menjalani suatu rumah tangga yang masih bau kencur ya,
Itu setiap apa yang kita lakukan itu akan menimbulkan suatu akibat. Jadi apapun yang kita lakukan harus memikirkan bagaimana dan apa dan seberapa penting buat kehidupan rumah tangga kita. Karena menyatukan suatu hal yang berbeda, dua karakter yang berbeda itu sangat susah sekali. Tapi saling memahami, saling ada keterbukaan, berbicara apa adanya, tidak selalu menutupi suatu kesalahan, itu adalah kunci utama bagi keluarga. Itu. Dan mengingat bahwa apa yang diberikan Allah, jodoh itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Harus kita syukuri, harus kita rawat. Apapun yang kita inginkan, tidak ada kesempurnaan yang sempurna. Itu harus kita perjelas dalam berkomitmen dalam kehidupan rumah tangga. Dan setiap ada permasalahan, jangan selalu curhat di status di media sosial, apalagi kepada teman. Kan apa yang kita sampaikan belum tentu dia akan mampu menyimpan seberapa lama. Dan apa yang kita katakan belum tentu dia sanggup untuk tidak mengatakan kepada orang lain. Karena ricuhnya dalam suatu rumah tangga itu karena ada pihak-pihak yang selalu membumbui. Seperti itu, selalu menganggap bahwa diri kita bisa jadi yang salah, dan selalu bisa menganggap diri yang berhubungan dengan kita, yaitu suami atau istri, itu yang paling benar. Karena pihak-pihak di luar tidak pernah tahu dengan apa yang harus kita lakukan. Rasa syukur yang dimiliki kita harus kita pupuk, dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jalani dalam berkehidupan rumah tangga itu harus sesuai dengan syariat. Ya, boleh saya tambah bahwasanya sejelek-jeleknya laki-laki, bila dia kena pelakor sampai dia meninggalkan istri dan anaknya, itulah yang paling brengsek. Kira-kira seperti itu. Kalimat emosi ya. Itu kalimat emosi. Tapi kita juga harus bisa mengikhlaskan sesuatu hal itu terjadi pada kehidupan kita. Ketika ikhlas itu sudah ada dalam diri kita dan itu menjadi landasan yang utama, maka kesabaran itu akan ada. Rasa sakit, kecewa itu pasti terjadi. Namun kita kembali lagi, bagaimana cara mengikhlaskan ketika Allah memberikan suatu musibah atau perkara, itu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, introspeksi. Yang kedua, ketika Allah menghadiahkan suatu perkara dalam kehidupan rumah tangga kita, ada apa yang sebenarnya Allah inginkan terhadap diri kita. Jangan dipikir sekarang, tapi kelaknya setelah musibah ini bertubi-tubi dan terus-menerus dan dalam tema yang sama. Nah, itu suatu cobaan, mungkin ada jalan yang terbaik. Iya. Ada sesuatu yang terbaik yang disiapkan oleh Allah. Pasti kalau kita sabar, kita ikhlas, tidak membalas apa yang dilakukan oleh suami atau istri kita ketika dia menyakiti perasaan kita, surga hadiahnya, Ca. Okay. Kalau hadiahnya kipas angin banyak, Ca. Yang mau sabar. Kalau hadiahnya surga itu memang pilihan, hamba yang pilihan, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, ketika kita melakukan suatu kesalahan, sebaiknya kita segera merubahnya, kita bertaubat, kita jujur kepada istri. Apapun yang terjadi, berikan pengertian bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lengah. Tapi jangan jadikan kedok, Ca. Saya pernah berbicara seperti itu. Kan saya laki-laki, tempatnya salah, tempatnya membuka nafsu gitu kan. Excuse. Akhirnya jadikan satu kedok gitu. Jangan, bukan berarti bahwa manusia itu tempat salah, ya jangan membuat salah dong gitu kan ya. Betul. Ini kan ibarat kalau kita sudah bisa mengendalikan diri dalam kehidupan apapun, kita tuh begini. Sebenarnya melakukan sesuatu hal itu kan pilihan, Ca. Kita mau baik itu ada pilihan kita, kita mau buruk juga ada pilihan kita gitu. Tapi apapun yang kita lakukan itu memang tidak ada hukum karma, Ca. Tapi apa yang kita lakukan, ketika baik kita akan mendapatkan baik, ketika buruk kita juga akan mendapatkan buruk. Seperti itu. Ketika memang kita mendapati suatu masalah, ini kadang-kadang begini, Ca. Dalam kehidupan rumah tangga, setiap manusia pasti akan diberikan musibah atau masalah. Dan ketika itu musibah ada pada diri kita, jangan sekali-kali kita menyalahkan pasangan hidup kita. Contoh begini, kita mendapatkan suatu musibah nih, di dalam kantor atau mungkin dalam tempat bekerja gitu. Kita mendapatkan posisi tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu menyalahkan pasangan hidup kita. Sial menikah dengan kamu. Saya tidak setuju. Iya, betul. Ya. Aku begini karena kamu gitu. Tapi dia tidak mau mengintrospeksi diri. Apa yang sebenarnya dia telah lakukan yang tidak diketahui istri dan anaknya. Ini yang perlu harus dipertimbangkan bagi seorang laki-laki ketika mau berucap tentang apa yang tidak enak dalam dirinya. Jangan sekali-kali menyalahkan pasangan hidupnya. Itu paling tidak setuju saya. Kalaupun itu benar,
benar ini yang membuat sesuatu hal ini adalah istri atau suami, kembalikan lagi pada diri kita. Apa yang sebenarnya telah kita lakukan? Apa yang sebenarnya saya telah lakukan? Apakah ini benar-benar hanya cobaan karena saya ingin Allah kuat, Allah menginginkan saya menjadi seorang laki-laki dewasa? Nah, ini yang harus kita pahami. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup Mbak Ayu Khaila, mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang tipis dengan Mbak Ayu Khaila, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga Anda selalu tetap di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat selalu. Thank you.